Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang penuh teror dan misteri. Siapkan diri kalian, karena cerita kali ini akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah teror penjual ayam geprek, kutukan dari rumah tua. Yuda adalah seorang pemuda penuh semangat yang memutuskan mencoba peruntungan dengan membuka gerai ayam geprek. Ia menyewa sebuah ruko 2 lantai di sudut kota kecil yang ramai. Lantai bawah digunakan untuk berjualan, sementara lantai atas menjadi tempatnya beristirahat usai tutup. Lokasinya strategis, tepat di pinggir jalan raya yang sering dilalui oleh kendaraan dan pejalan kaki. Namun, di sebelah ruko itu berdiri sebuah rumah tua yang kusam dan tak terurus. Gerai ayam geprek miliknya sederhana namun penuh dengan daya tarik. Dengan meja kayu yang tertata rapi, bangku plastik yang berwarna celas dan wangi ayam goreng yang menggoda. Tempat itu segera menarik perhatian banyak orang. Di hari-hari pertama, usaha Yuda berjalan lancar sekali. Pelanggan datang silih berganti, mulai dari pekerja kantoran yang mencari makan, hingga anak-anak sekolah yang mampir sepulang belajar untuk menikmati menu pedas khasnya. Namun, segalanya berubah di minggu kedua. Hari itu, gerai ayam geprek Yuda sedang ramai seperti biasa. Ayam gepreknya hampir habis saat ponselnya bergetar. Tanda ada pesan yang masuk. Pesan itu dari seseorang yang memesan 20 paket ayam geprek lengkap dengan nasi. Alamat pengirimannya tercantum dengan jelas dan pembayaran sudah dilakukan lewat transfer bank. Alhamdulillah, sisa ayam masih cukup buat memenuhi pesanan ini, gumam Yuda dengan senyum lega. Bersama asistennya, Anton, ia segera menyiapkan pesanan dengan cekatan. Nasi dihangatkan, ayam digoreng ulang agar tetap renyah, dan sambal dibuat segar untuk memastikan pelanggannya puas. Setelah semuanya selesai, Yuda menutup gerainya lebih awal dari biasanya. Ia memasukkan kotak-kotak pesanan itu ke dalam motornya dan berangkat menuju alamat yang tertera di pesan bersama Anton. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan yang ia lewati perlahan menjadi lebih sepi dan lampu jalan semakin jarang terlihat. Ketika akhirnya tiba di alamat yang dituju, Yuda merasa ada yang aneh. Rumah itu terlihat kotor dan tak terawat. Dindingnya berlumut, jendela-jendela kayunya terbuka sedikit dengan kaca yang pecah di beberapa bagian. Pekarangannya dipenuhi oleh semak belukar, seperti tak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Yuda memarkir motornya di depan rumah itu dan mencoba menghubungi pemesan lewat pesan WhatsApp. Namun, nomor tersebut ternyata sudah tidak aktif, checklist 1 terus. Dia mencoba menelepon dengan telepon biasa, ternyata tidak aktif. Kebingungan, Yuda pun menunggu sejenak. Namun, suasana di sekitar rumah semakin mencekam. Heningnya malam hanya diiringi suara jangkrik dan angin yang berdesir melalui celah-celah daun. Tak lama, seorang pria tua lewat di depan rumah itu. Yakin warga sekitar. Dengan sedikit ragu, Yuda menghampirinya. Permisi pak, yang tinggal di rumah ini biasanya di mana ya? Saya mau antar pesanan nih pak. Pria tua itu menghentikan langkahnya, menatap Yuda dengan ekspresi bingung, yang kemudian berubah menjadi serius. Nak, rumah ini kosong hampir lebih dari 20 tahun. Pemiliknya saat itu meninggal, dan keluarganya pindah entah kemana. Kamu bilang ada yang pesan dari tempat sini? Jawab bapak itu sambil berlalu. Jantung Yuda berdegup kencang. Ia menatap rumah itu sekali lagi, kini dengan rasa takut yang mulai merambat.
Jika rumah ini kosong selama hampir lebih dari 20 tahun, lalu siapa yang memesan ayam geprek darinya? Pikiran itu berputar di pikiran Yuda dan asistennya. Anton berdiri terpaku di depan rumah itu, kebingungan, memikirkan apa yang harus mereka lakukan dengan pesanan ayam geprek yang mereka bawa. Anton mencoba mengusir rasa takut dengan berkata setengah bercanda, "Ah mas, mungkin ini pesanan dari orang iseng. Kita balik aja yuk biar aman." Namun, Yuda menggeleng pelan. "Tapi, pesan ini kan udah dibayar. Gak enak loh kalau kita bawa pulang begitu saja. Lagi pula, gak ada alamat pengirim untuk mengembalikan uangnya. Gak ada nomor rekening yang jelas." Mereka memutuskan sebentar lagi, berharap mungkin ada orang lain yang akan datang mengambil pesanan. Tapi, waktu terus berlalu dan malam pun makin larut, dan tak ada satupun tanda-tanda kehidupan dari rumah itu. Akhirnya mereka pun berdiskusi singkat. Yuda mengambil keputusan, ini daripada ayamnya terbuang, lebih baik kita bagikan saja ke warga yang kita lewati, anggap saja sedekah. Anton mengangguk. Mereka pun bergegas kembali ke motor dan mulai menyusuri jalan yang lebih ramai, menghentikan motor setiap kali melihat orang yang lewat. "Permisi pak, ini ada ayam geprek gratis, silakan diambil," ujar Yuda kepada seorang bapak tua yang tengah berjalan kaki. Bapak itu pun tampak heran, namun tersenyum senang dan menerima paket ayam dengan rasa syukur. Malam itu, mereka membagikan seluruh pesanan kepada warga sekitar, ya, kepada orang-orang yang mereka temui, ada penjual atau mungkin petugas keamanan hingga tukang beca yang tengah menunggu penumpang. Banyak yang menerima dengan mereka pesanan itu dengan senang hati, sementara beberapa orang sempat bertanya, "Mas, ada apa sih mas? Kok bagi-bagi gratis mas? Ada acara apaan sih?" Yuda hanya menjawab singkat, "Ah, rezeki saja pak, silakan nikmati." Setelah mereka selesai membagikan semua paket ayam geprek, Yuda dan Anton kembali ke gerai mereka. Malam yang sudah semakin larut dan jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Kita beres-beres alat tadi dulu yuk mas," ujar Anton sambil mulai mencuci wajan-wajan yang digunakan tadi. Yuda pun mengangguk, sibuk merapikan meja kursi di area makan. Di belakang, Anton mencuci wajah dengan sisa tenaga. Rasa lelah membuat pikirannya melayang-layang. Nah, saat itu terdengar olehnya suara tawa pelan, seperti tawa seorang perempuan. Suara itu terdengar melengking, namun jauh dan samar, seperti tertiup angin malam. Anton pun menghentikan cuciannya sejenak, menoleh ke arah pintu belakang yang sedikit terbuka. "Siapa sih yang tertawa malam-malam begini? Ah, orang lewat kali," gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya, berusaha mengabaikan suara itu. Setelah selesai, Anton pun merapikan semua alat masak dan menuju dapur dan menuju pintu depan untuk mengunci gerai. Namun, ketika ia meraih kunci, matanya secara leprek melirik ke arah rumah tua di sebelah gerai, dan di sanalah ia melihatnya. Di balik jendela yang kotor dan berdebu, tampak olehnya sosok seorang wanita berdiri mematung. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi sebagian wajahnya. Wajah wanita itu pucat dengan senyuman kecil yang samar tapi sangat tidak wajar. Anton merasa seluruh tubuhnya menegang. Napasnya tertahan. Ia ingin bergerak, tapi kakinya seperti terpaku ke lantai. Bayangan wanita itu seolah menghipnotisnya, mengunci pandangannya. Ia mencoba berkedip untuk memastikan apa yang dilihatnya nyata. Namun, saat matanya kembali terbuka, sosok itu sudah tidak ada. Jantung Anton pun berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Ia menoleh ke segala arah, memastikan dirinya tidak sedang bermimpi. Namun, jendela rumah tua itu kini kosong, hanya menyisakan kegelapan yang menelan semuanya. Anton beralih kecil masuk ke dalam gerai dan menemukan Yuda di dapur. Dan mereka pun tidur istirahat tanpa gangguan apapun. Keesokan paginya, saat sinar matahari mulai menghangatkan kota kecil itu, Yuda membuka pintu gerainya dengan semangat baru. Aroma ayam geprek yang khas masih tercium samar di udara.
membawa harapan bahwa hari ini akan berjalan lebih baik. Namun, langkah Yuda terhenti di ambang pintu. Matanya langsung tertuju pada sesuatu yang tak biasa di depan gerai. Bunga-bunga berserakan tak beraturan, ada mawar merah, melati putih, dan beberapa bunga kenanga bercampur acak di halaman depan gerainya. Siapa sih yang iseng begini? Gumamnya, mencoba menyembunyikan rasa kesal yang mulai muncul. Ia kembali masuk ke dalam mengambil sapu dengan niat membersihkannya. Namun, saat sapunya menyentuh lantai coran, ia merasakan ada sesuatu yang lengket. Ketika ia melihat lebih dekat, mata Yuda membelalak. Di antara bunga-bunga itu, ada bercak-bercak darah mengotori halaman. Darah itu menyebar, menciptakan pola aneh, seperti jejak yang sengaja ditinggalkan. Bau anyir mulai tercium, menusuk hidungnya. Yuda segera mundur selangkah, bulu kuduknya meremang. Ia pun memanggil Anton. "Ton, sini, bawain berisi air. Kayaknya ada orang iseng banget nih." Anton pun datang bergegas membawa ember berisi air. Namun, begitu ia melihat pemandangan depan gerai, langkahnya terhenti. Wajahnya langsung pucat. "Mas, ini nggak biasa loh. Siapa sih yang mau iseng sampai begininya?" Tanyanya pelan sambil terus memandangi bunga dan darah yang berserakan. Yuda menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang meski perasaannya mulai kacau. "Kita bersihin aja dulu, jangan terlalu banyak pikiran," katanya, meskipun ada suaranya terdengar goyah. Mereka mulai membersihkan bunga dan darah dengan sapu dan kain pel. Meski mereka berhasil membersihkan darah dan bunga, rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Hari itu, suasana di gerai ayam geprek Yuda terasa berbeda. Biasanya, aroma ayam goreng yang menggoda membuat orang-orang berkerumun sejak siang. Tapi hari itu tak seorang pun pelanggan datang. Jam di dinding di gerai terus berdetak, menambah sunyi suasana. Yuda mencoba berpikir positif. Mungkin ini hanya hari buruk saja. Namun, ketika sore menjelang dan matahari mulai tenggelam di ufuk berat, rasa cemas itu mulai menyerubungi hatinya. Ayam-ayam yang biasanya hampir habis di jam segini masih utuh, tersusun rapi di dapur. Waktu terus berlalu hingga akhirnya saat bayang-bayang senja mulai memanjang, seorang pembeli datang. Seorang pria mengenakan jaket kusam memesan satu porsi ayam geprek dengan nasinya. Yuda dengan perasaan lega segera bergegas ke dapur. Akhirnya ada yang membeli juga, pikirnya. Ia menyalakan kompor dan memanaskan minyak. Ia mulai menggoreng ayam. Saat ayam itu mulai matang, aromanya sempat membuat Yuda merasa sedikit lebih tenang. Kulit ayam itu berubah menjadi kecoklatan renyah seperti biasanya. Ia mengangkat ayam dari minyak panas dan membawanya ke meja untuk digeprek. Tapi saat ia mulai memukul ayam dengan ulekan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Retakan pertama di kulit ayam mengungkap pemandangan yang sangat mengerikan. Belatung-belatung putih menggeliat dan hidup bermunculan dari dalam daging. Mereka bergelak liar memenuhi ulakan itu. Bau busuk tiba-tiba menyergap, begitu tajam hingga membuat Yuda hampir muntah. Yuda tertegun, tangan Yuda gemetar. Ia mencoba menutup ayam itu dengan piring, berharap apa yang ia lihat hanyalah halusinasi. Tapi bau anir yang menyengat semakin kuat, membuat tubuhnya bergedik nyeri. Ia menoleh ke arah pelanggan yang duduk di meja, berusaha menjaga ketenangan. "Maaf mas, ayamnya nggak segar nih, jadi jelek," katanya dengan suara yang bergetar. Meski ia tahu ayam di dapurnya masih utuh. Pelanggan itu memandang Yuda dengan ekspresi bingung, tapi akhirnya bangkit dan pergi tanpa banyak bicara. Setelah pintu tertutup, Yuda kembali menatap ulekan di depannya. Belatung-belatung itu masih ada, menggeliat seperti tengah berpesta di atas daging ayam yang sudah ia goreng. Ia mundur perlahan, punggungnya menempel pada dinding dapur. "Ini nggak mungkin, ini nggak masuk akal," bisiknya. Kemudian ia pun membuang daging itu. Nah, malam pun semakin larut dan suasana gerai ayam geprek semakin mencekam. Hujan deras tiba-tiba mengguyur, membawa hawa dingin yang menusuk tulang.
Anton yang sedang membereskan meja mendadak menghentikan aktivitasnya. Dengan nada ragu ia berkata, "Mas, itu di belakang siapa ya? Saya lihat ada perempuan yang berbaju putih loh. Rambutnya panjang kayak lagi nunduk." Yuda yang sedang menata dapur terkejut mendengar pertanyaan itu. Perempuan di belakang? Ah, mungkin orang yang bertuduh Ton atau lagi nunggu seseorang. Jawab Yuda berusaha menenangkan Anton sambil tangannya mengambil wajan untuk dicuci. Namun wajah Anton tampak semakin tegang. Ketakutannya terlihat jelas meski ia mencoba menguasai diri. Suara derasnya hujan menjadi semakin deras. Yuda segera meminta Anton untuk menutup pintu gerai. Namun ketika Anton menoleh ke arah pintu gerai, darahnya seperti membeku. Sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang membelakanginya berdiri di sana, diam tanpa suara. Tubuh Anton bergemetar hebat. Dalam hitungan detik, perempuan itu memutar lehernya 180 derajat dengan gerakan patah yang mengerikan. Suara tulang retak yang kering terdengar jelas, diikuti tawa melengking yang membuat bulu kuduk Anton meremang. Anton tersentak mundur, matanya tak bisa berpaling dari sosok menyeramkan itu. Wajah perempuan itu kini terlihat jelas, penuh luka membusuk, matanya kosong dengan cairan hitam mengalir dari kelopaknya. Bibirnya yang sobek hingga ke pipi memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menghiasi senyum menyeramkan itu. Sosok itu perlahan mendekat. Langkahnya lambat namun pasti, membuat jarak di antara mereka semakin menipis. Ketakutan yang tak tertahankan membuat Anton menjerit histeris. Ia membalikkan badan dan berlari sekencang mungkin keluar dari gerai, meninggalkan pintu gerai terbuka begitu saja. Hujan deras yang mengguyur tubuhnya tak mampu menghapus rasa ngeri yang terus menghantuinya. Anton terus berlari tanpa menoleh hingga akhirnya ia tiba di rumah. Tubuhnya gemetaran hebat. Sementara itu, Yuda yang berada di dapur mendengar jeritan Anton itu dan segera berlari ke gerai. "Ton, ada apaan?" panggilnya dengan panik. Namun langkahnya mendadak terhenti ketika ia melihat sesosok perempuan berbaju putih berdiri membelakanginya. Sebelum Yuda berempat berpikir lebih jauh, kepala sosok itu kembali berputar perlahan, berlawanan arah hingga 180 derajat. Wajah mengerikan itu kini menghadap langsung ke Yuda. Matanya yang hampir lepas menatap Yuda dengan kosong. Bibir sobeknya menampakkan senyum menyeramkan yang disertai cairan hitam mengalir dari mulutnya. Bau busuk yang menyengat memenuhi ruangan. Yuda terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari, namun kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Sosok itu mengeluarkan suara tawa yang melengking. Kali ini lebih dekat, lebih menusuk. Yuda menjerit sekuat tenaga. Suaranya menggema di tengah derasnya hujan. Sebelum akhirnya tubuhnya limbung dan jatuh ke lantai, pingsan di tempat. Gerai ayam geprek itu kini sunyi, hanya ditemani suara hujan yang terus mengalir deras dan kilatan petir yang sekali menerangi kegelapan malam. Keesokan harinya, suasana mencekam menyelimuti gerai ayam geprek Yuda. Warga yang biasanya lalu lalang di pagi hari berhenti dengan tatapan bingung dan cemas. Gerai itu tampak berantakan, kursi dan meja berserakan. Beberapa di antaranya terbalik, seolah dilempar dengan kekuatan besar. Dan Yuda yang selamat dari kejadian mengerikan tadi malam tadi, memutuskan untuk menutup gerai itu. Rumah tua di seberang gerai ayam itu tetap berdiri angkuh, seolah tidak tersentuh. Jendelanya yang pecah dan cat tembok yang terkelupas semakin menambah aura seramnya. Rumah itu kini menjadi simbol keanggeran, menjadi saksi bisu dari teror yang telah menimpa Yuda dan Anton, serta orang-orang yang sebelumnya mencoba mengabaikan keberadaannya. Warga sekitar percaya ada sesuatu yang mendiami rumah itu, sesuatu yang tak ingin terusik oleh manusia.
Terima kasih telah mendengarkan cerita teror penjual ayam geprek kutukan dari rumah tua bersama Cerimis. Kami harap kisah ini membawa pengalaman mendebarkan bagi kalian. Ingatlah, di setiap kesendirian malam yang sunyi selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.